Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what does it take to be a game changer? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Mari silakan. Aduh, barusan pecah kayaknya, Mbak. Maaf ya. Agama banyak yang nggak kayak gitu. Kita tahu-tahu punya, hidup dengan itu, diatur dengan itu, sampai tua kita nggak pernah tahu kenapa harus itu. How? Orang ateis akan berubah jadi agnostik kalau dia bisa menjawab bahwa Tuhan ada. Kan sederhana. Ya. Jadi kalau dia bisa membuktikan Tuhan itu ada, betul-betul bisa membuktikan secara pasti, dia pindah agnostik dong. Agnostik ke believer itu bisa berubah kalau dia bisa menemukan atau mencari tahu Tuhannya yang mana. Atau Tuhannya siapa. Sehingga dia tahu false God, yang lain tuh salah gitu. Ya. Yang lain tuh bukan Tuhan. Berarti dia jadi believer. Nah, kalau believer ke obedient, nah ini yang agak lama. Karena proses ini adalah proses ketika orang ini mulai menerima aturan-aturan Tuhan untuk dia lakukan dalam kehidupan dia. Agama itu bukan kayak pelajaran seni gitu, tapi It's a very logical thing ya. gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang selogik apapun, asal bahasnya dengan logika, itu bisa membuat kita berujung kepada yakin kepada Tuhan. Gitu. Oke, jadi million dollar question-nya belum dijawab nih. Yang tadi ya. Tuhan itu ada atau tidak? Tadi baru premis ya. So, pertanyaannya akhirnya berubah menjadi, terus manusia yang pertama ini dari mana? Bagaimana dia memulai semua ini? Aku pernah ngobrol sama seorang memang ateis, dan dia berkata bahwa ya sains cuma belum bisa membuktikan apa-apa. Kita cuma baru sampai kepada ada titik yang meledak. Tapi dia tidak bisa menyimpulkan sebelum ada titik itu. Ya terus awalnya Tuhan dari mana? Oke, kita peras otak kita untuk cari jawaban. Kalau yang udah saya dapetin cuma ada 3 jawaban. Nanti kalau ada saya tambahin di materi saya. Ya, sampai sekarang cuma ada 3 jawaban. Ya. Yang pertama, Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri. Fair. Yang kedua, Tuhan ada yang menciptakan. Adalah yang ketiga, bahwa Tuhan itu, ini susah bahasa Indonesianya, azali. Azali itu dalam bahasa Arab artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, kesimpulan ini adalah kesimpulan yang sebetulnya logis. Gitu. Nah, setelah itu pertanyaannya nanti lari kepada Tuhannya siapa? Tuhannya yang mana? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang ada di agamaku? Nah, jadi dari sini kita bisa tahu karakteristik Tuhan, tidak harus ketemu Tuhan sebagaimana yang orang sering katakan. Ayo, mana kalau Tuhan ada, tunjukin. Nggak perlu gitu. Kita itu punya logika yang memang Allah sudah set up sebegitu cerdas untuk tidak harus berpikir sedangkal itu. Segala sesuatu kan bergantung ya. Kayak misalkan kita napas. Untuk kita bernapas, selain daripada seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita, paru-paru dia punya alveolus, nanti alveolus kerja sama darah gitu ya. Ada apa tuh namanya? Siklus Krebs dan lain-lain lah. Muterin ke seluruh tubuh, jantung dengan segala bilik-biliknya, pompa-pompanya. Di luar daripada apa yang kita punya untuk bernapas, ternyata di luar daripada kita napas itu butuh pohon, tanah, awan, angin, laut, dataran tinggi, dataran rendah, ozon, matahari. Saya mau tanya, kapan 7 elemen ini pernah rapat untuk diskusi biar oksigen nggak habis? Oke, jadi poinnya adalah should younger generations talk about religion? 1, kamu pastikan agamamu benar dan kamu taati apa yang ada di agamamu. Dan kalau kamu salah, pindah aja ke yang lainnya, fair enough aja gitu. Ya kan gitu ya, sederhana ya. Atau yang kedua, ya kamu nggak usah punya agama, atau kamu nggak mau tahu kan tentang agamamu. Ini diupload kan? Yes. Wahai netizen, berperanglah di kolom komentar. Ini pertanyaannya bikin ribut pasti. So dari sini kalau aku mau boleh sederhanain, kalau Allah ciptakan ternyata banyak sekali agama, dan ternyata dengan aturan yang berbeda-beda, ini prank terbesar di atas muka bumi gitu. 7 miliar orang di prank. Kalau ternyata semua agama itu sumbernya dari Tuhan yang satu. Yes. Lah dibikin agama yang beda-beda. Pertanyaan si Ustadz adalah, akankah kamu membawa keimanan yang beruntung semacam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beruntung benar itu ada nilainya atau enggak di mata Allah? Itu yang harus kita tanya. Karena kalau beruntung benar itu ada nilainya, Allah nggak adil. Betul. Apa jadinya, mohon maaf, kalau ada anak yang bahkan ibu bapaknya dia nggak tahu di mana. Yeah. Dia lahir di tempat sampah misalkan, dia lahir di tempat yang penuh kemaksiatan. Terus endingnya dia mati jahiliyah,
mati dalam kondisi bermaksiat, terus dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Adilnya Allah di mana kalau begitu? Gimana semuanya, teman-teman? Otaknya udah mulai ngebul nggak? What is the key untuk trigger lah ya? Trigger untuk kita harus cari tahu, dan kita harus cari tahu yang benar ya. Nah ini kalau di dalam pembahasan Islam kita lagi berbicara tentang hidayah. Why? Kenapa Mas Wimar udah langsung ambil kesimpulan itu? Ya karena saya paham agama aja enggak, ngejalanin apa yang di agama itu aja enggak, jadi ya apa alasan Allah bikin saya bahagia nanti gitu. Nggak ada yang bisa bahas kematian kecuali agama. Yep. Jadi satu-satunya ilmu untuk mempelajari setelah mati bakal apa itu cuma agama. Di luar daripada itu nggak dibahas. Maka agama ini menjadi satu kunci yang harus kita pahami karena kita pasti mati. Kali gitu ada yang no spoilers please gitu. Ya mungkin ya. Gimana? Ini orang-orang yang suka nonton kan nggak suka di spoilerin ya. Pengennya nanti ya. Kalau buat film kan nggak apa-apa. Kalau buat akhirat jangan dong. Jangan ya Mas. Iya jangan. No spoiler please. Aku pengen surprise. Iya. Kenapa hari ini banyak yang ribut kalau begitu? Ya berarti ada kekeliruan dalam cara yang dia lakukan. Namanya dakwah. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, ya tentu salah. Maka yang harus kita pahami selain daripada semangat dakwah, harus juga belajar bagaimana cara dakwah itu dilakukan dengan baik. Ya. Jadi buat saya pribadi, ingat kalau dakwah ini bukan jago-jagoan. Bukan urusan kita kemudian pengen tampil. Tapi dakwah itu adalah bagaimana kita amanah dalam menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya minta dengan cara yang terbaik kepada orang yang belum paham. Jadi dakwah itu another story. Belajar itu story yang lain. Maka gimana ngurutinnya? Kita bakal nyesel banget kalau sampai mati, kita berasumsi nanti aja deh nunggu aku sempurna, baru aku dakwah, itu fata morgana. Orang zaman sekarang lebih memilih untuk nggak ngapa-ngapain. Nih, tadi Mbak Dewi bilang, mendingan nggak usah diskusi deh, mendingan nggak usah ribut. Padahal nggak usah ngapa-ngapain itu lebih berbahaya daripada menghadapi resiko ketika kita ngapa-ngapain. Being nothing itu lebih berbahaya, karena dia nothing sampai kapanpun. Mark gitu. Zuckerberg. Allah tuh kayak cuma ngasih kita tuh satu jalan gitu. Ya berkembang, berkebaikan, taat, belajar, cuma itu aja. Dan buat saya pribadi itu lebih enak daripada kita nggak kita dibiarkan dengan jutaan opsi kan. Mas Wimar, you must have a game changer. What was your game changer quote? Yang this is it, berubah. Ini. Hidup itu semudah memilih pilihan berpahala. Oke. Dan mensyukuri sisanya. Apa kondisi yang kalian lagi hadapi, coba pikirin gimana caranya jadi pahala. Habis itu, yang nggak sesuai dengan pikiran kalian, syukurin aja. Karena Allah itu nggak ngasih amal itu, kesempatan amal itu dengan nggak adil. Semua orang itu dikasih kesempatan. Toh mensyukuri hal yang berat akan lebih banyak pahalanya daripada ujian yang ringan gitu kan ya. Jadi kalau dikasih yang berat kayak gini, berarti pahalanya tambah besar. Saya nyenengin diri saya sendiri, dan memang itu yang bisa kita lakuin. Mau apa lagi? Ujian nggak akan pernah bisa hilang dari hidup kita. Yang kita bisa lakukan ya tadi, berpikir tentang apa yang berpahala dari ujian ini. Udah, sisanya ya Disyukuri. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Hal yang paling nyesek ya adalah we had the time tapi nggak Kita maksimal. punya waktunya, kita punya kesempatannya, mungkin kita punya uangnya, tapi kita nggak ngelakuin saat itu. Dan kita baru tahu bahwa waktu itu nggak bisa mundur lagi.